Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk materi sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel itu ada dua bahasan sebenarnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Tapi untuk persamaan ini sudah dibahas di materi sebelumnya harusnya ya. Jadi untuk bab baru ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini ada dua ya. Ada dua jenis, yaitu sistem persamaan dua variabel, pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya linear dan kuadrat. Jadi persamaan pertama bentuk linear, yang kedua bentuknya kuadrat. Kemudian sistem pertidaksamaan dua variabel yang keduanya bentuknya kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk mencari penyelesaiannya dan kita diminta untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk bentuk contoh sistem persamaan dua variabel dulu. Tadi kan ada ya persamaan dua variabel. Pertama itu SPL KDV, yaitu sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Ini materinya sudah dipelajari ya di materi sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa, silakan dibuka lagi catatannya. Jadi untuk sistem persamaan linear dan kuadrat itu ada sebuah sistem persamaan di mana persamaan pertama itu bentuknya linear yang ditandai dengan Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, yang kedua itunya bentuknya kuadrat, yaitu ada tanda pangkat 2 di atas variabel X atau Y atau Z atau F gitu ya. Di sini kita pakai variabel X, maka di bentuk kuadrat ciri khususnya adalah ada tanda kuadrat atau pangkat 2 di atasnya. Nah, yang kedua adalah bentuk SPKDV, yaitu sistem persamaan kuadrat dua variabel. Nah, sistem persamaan kuadrat dua variabel bedanya dengan persamaan linear dan kuadrat dua variabel itu kedua persamaannya antara persamaan pertama dan kedua itu bentuknya kuadrat gitu ya. Jadi ada pangkat 2-nya gitu. Umumnya seperti ini gitu ya. Untuk sistem, jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang SPL KDV, sekarang kita bahas dulu tentang persamaan kuadrat dua variabelnya. Nah, sistem persamaan kuadrat dua variabel ya seperti yang tadi dibilang bahwa persamaan pertama dan kedua itu bentuknya kuadrat. Jadi ada tanda pangkat 2 di atasnya gitu ya di kedua persamaan gitu ya. Apakah persamaannya akan mutlak berbentuk AX kuadrat plus BX plus C? Enggak, ini tergantung dengan soalnya. Ada kemungkinan bahwa soal itu dia BX-nya tidak ada gitu ya. Jadi kemungkinannya banyak tapi bentuk umumnya seperti ini gitu ya. Bentuk kuadrat itu seperti ini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan penyelesaian bentuk kuadrat. Penyelesaian bentuk kuadrat ini ada dua. Yang pertama cara pemfaktoran atau faktorisasi yang sering kita temui gitu ya, yaitu di mana ada akar gitu ya, ada kelompok akar A gitu ya, kemudian dikalikan dengan B, maka dan sama dengan 0, maka si A itu akan bernilai sama dengan 0 dan akar B itu sama dengan 0 gitu ya. Yang bentuk faktorisasi. Ini secara matematisnya ya. Nah, kalau secara penulisannya ya contohnya seperti ini gitu ya. Ini udah nggak asing karena kalian memang sudah pernah di persamaan mutlak juga sudah pernah ya. Nah, yang kedua itu rumus kuadrat atau rumus kecap ABC gitu ya. Nah, untuk rumus kuadrat ini ada rumusnya. Jadi untuk akar X ke 1 dan ke-2 itu rumusnya adalah min B plus minus. Jadi bisa min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A atau min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Jadi ada dua kemungkinannya. Untuk yang pertama bisa plus gitu ya. Untuk akar pertama untuk plus, tanda plus di sininya. Terus yang untuk akar kedua bisa yang min gitu ya. Nah,
B ini atau misalnya huruf B, A, dan C ini diperoleh dari mana? Jadi diperoleh dari bentuk akar, yaitu koefisien dari bentuk kuadratnya sendiri gitu ya. Maaf, bentuk akar. Bentuk kuadrat. Jadi nilai A, B, C itu diperoleh dari koefisien dari masing-masing suku di persamaan kuadrat gitu ya. Jadi si A-nya diperoleh dari angka di depan variabel X kuadrat, kemudian B-nya itu diperoleh dari variabel dari X, koefisien dari variabel X, dan C itu dari konstantanya gitu ya. Jadi rumus kuadrat ini bisa dipakai di semua persamaan kuadrat bisa, tapi biasanya diperuntukkan untuk bentuk persamaan kuadrat jika ketika difaktorkan itu kita tidak menemukan gitu ya faktornya gitu. Jadi kita bisa pakai rumus kuadrat atau rumus ABC atau bisa sering dibilang rumus kecap gitu ya, rumus kecap. Nah, untuk ini kan penyelesaian bentuk kuadrat, jadi bentuk kuadratnya aja gitu ya, bentuk persamaan kuadratnya gitu. Nah, kalau untuk bentuk penyelesaian di sistemnya gitu, sistem persamaan kuadrat dua variabel, caranya sama seperti SPLKDV. Pertama kalian substitusikan dua persamaan pertama dan kedua, maksudnya dari substitusikan persamaan pertama jadi persamaan pertama kalian substitusikan ke persamaan kedua sehingga bentuknya itu bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Kedua kalian temukan akar-akarnya, dan ketiga kalian bisa substitusikan nilai akar X1 dan X2-nya ke salah satu persamaan yang mana saja sehingga nanti kalian memperoleh nilai Y1 dan Y2 sehingga nanti kalian bisa memperoleh himpunan penyelesaiannya seperti ini ya. Oke, langsung ke contoh soal. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui Y sebuah sistem di mana Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan. Kemudian Y sama dengan 10X plus X kuadrat. Ini bentuknya bentuk kuadrat dua-duanya karena memuat pangkat 2 di atasnya gitu ya. Maka penyelesaiannya kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian yaitu X1, X2, Y1, Y2. Kenapa ini ada 2? Karena bentuk kuadrat itu hasilnya akan memperoleh nilai X-nya ada 2 gitu ya. Bu, apakah mungkin bernilai 1 gitu? Ada kemungkinan 1 tapi pada umumnya 2 gitu ya. Itu untuk kejadian luar biasa gitu ya. Nah, untuk menjawabnya kita tahap pertama yaitu mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Maksudnya gimana? Di sini kan di persamaan kedua nilai Y variabel Y itu ya, variabel Y ini bernilai sama dengan X plus 2 kuadrat. Artinya ketika di persamaan lain dia memuat huruf atau variabel Y, maka variabel yang ini kita bisa ganti, harusnya jadi variabel Y, ini kita ganti dengan persamaan lain yaitu X plus 2 dikuadratkan. Maka yang untuk Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan, kita substitusikan ke persamaan kedua yaitu Y sama dengan 10X min X kuadrat, maka hasilnya yang awalnya Y sama dengan 10X min X kuadrat karena ini huruf Y dan di sini huruf Y ini kan ada 2 ya, ada Y itu bisa dirubah jadi 10X min X kuadrat, ada Y bisa dirubah jadi X plus 2 dikuadratkan. Karena ini kita ikuti alurnya yaitu persamaan pertama di substitusikan ke persamaan kedua, maka Y yang ada di persamaan kedua yang ini kita ganti dengan X plus 2 kuadrat. Jadi kita ganti gitu ya. Kita tukar gitu ya. Oke, kita bisa substitusikan ya. Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan ke persamaan kedua yaitu Y sama dengan 10X min X kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh ya bentuknya. Jadi
awalnya Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan, kemudian kita substitusikan ke persamaan kedua ini, maka Y yang ada di persamaan kedua, gitu ya. Variabel Y yang ada di persamaan kedua, kita ganti menjadi bentuk lain dari variabel Y di persamaan pertama, yaitu X plus 2 dikuadratkan. Maka dari sini kita bisa eksekusi, di mana X plus 2 kuadratnya kita olah dulu ya. Kita olah dulu, jadi kita rubah bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi X plus 2 kuadrat itu artinya X plus 2 dikalikan X plus 2 lagi gitu ya. Maka kalian bisa kalikan X dengan X, kemudian X dengan 2, 2 dengan X, dan 2 dengan 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. X kali X itu jadi X kuadrat, kemudian X dikalikan 2 itu jadi 2X, kemudian 2 dikalikan X jadi 2X juga, maka 2X ditambah 2X, maka hasilnya jadi 4X. Kemudian 2 dikalikan 2 jadi 4 gitu ya. Atau kalian bisa pakai rumus, misalnya ada sebuah angka ditambahkan dengan angka yang lain, dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi angka pertama dikuadratkan ditambah 2 kali angka pertama dikalikan angka kedua, kemudian ditambah dengan angka kedua yang dikuadratkan gitu ya. Ini cara menggunakan sifat persamaan sifat kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa langsung pindahkan ruas yang kanan ke kiri karena dia satu suku ya. Ada suku yang sama, maka kalian pindahkan. Pertama kita pindahkan dulu 10x, positif 10x ke kiri. Karena dia melewati tanda sama dengan, maka jadi negatif 10x. Kemudian negatif x kuadrat dipindahkan ke kiri, maka hasilnya jadi positif x kuadrat. Nah, di ruas kanan kalian jangan lupakan, maka di ruas kanan kalian tulis dengan angka 0 gitu ya, karena penghuninya sudah tidak ada. Yang awalnya kan diisi dengan 10x min x kuadrat, maka dia akan menjadi 0 gitu ya. Setelah itu kalian bisa jumlahkan suku yang sama. Di sini kita jumlahkan x kuadrat ditambah x kuadrat. Maka ada 2x ya. Di sini karena penjumlahan, maka 1x kuadrat ditambah 1x kuadrat, maka hasilnya jadi 2x kuadrat. Kemudian 4x dikurangi 10x. Artinya kalian bisa jumlahkan 4 dikurangi 10, maka hasilnya jadi negatif 6x. Kemudian sisanya adalah angka 4, maka kalian tulis di sini. Nah, dari sini kalian bisa langsung faktorkan. Faktorkan 2x min 6x plus 4 sama dengan 0. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Caranya itu kalian cari angka, 2 angka di mana jika dikalikan hasilnya 4. Gitu ya. Nah, karena di sini ada angka 2 di depan x kuadratnya, maka di salah satu dari akarnya itu memuat 2x di depannya gitu ya. Dan yang satu lagi nggak ada x-nya gitu ya. Kan biasanya kan kita x gitu ya. Di sini x, kemudian di sini x saja. Karena di sini ada 2x, maka di salah satu akarnya kalian pilih mana saja, bisa ditulis jadi ditulis 2x. Nah, di sini kan kita fokus ke angka 4 ya. Jadi angkanya itu, angka yang diisi di sini itu diperoleh dari perkalian angka 4. 4 itu diperoleh dari perkalian 2 kali 2 dan 1 kali 4. Maka di sini kita pilih yang jika dikalikan menghasilkan perkalian 4, kita dicoba di sini kemudian dijumlahkan hasilnya jadi negatif 6. Ini negatif 6 itu dikombinasikan juga dengan angka 2 di depannya. Maka di sini
kita coba pilih angka 2 dan 2 gitu ya. Nah, karena di sini dia bernilai negatif, maka penjumlahan yang bernilai negatif itu ketika keduanya itu negatif gitu ya. Maka kalian bisa tulis negatif 2 dan negatif 2. Maka kita coba di sini 2x min 2 dikalikan x min 2. Apakah hasilnya jadi 2x kuadrat min 6x plus 4 gitu ya. Jadi kalian bisa kalikan saja. Jadi kalian kalikan saja 2x dikalikan x, kemudian 2x dikalikan negatif 2, kemudian negatif 2 dikalikan x, dan negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya sama seperti ini enggak gitu ya. Kalau sama berarti benar. Dan kebetulan untuk soal yang ini akarnya ya ini. Akar dari 2x min 6x plus 4 adalah ini. 2x min 2 dikalikan x min 2 gitu ya. Kemudian kalau kalian memperoleh dua akar yang sama, maka kalian bisa pisahkan akarnya. Jadi akar pertama disama dengan 0 dan akar kedua dengan sama 0. Maka di sini kalian bisa pindahkan dulu angka 2-nya karena dia beda suku ya, maka dipindahkan ke ruas yang berbeda. Jadi 2x sama dengan 2. Nah, di sini kita akan memperoleh nilai x-nya. Nah, di sini kalau yang sebelah ini kalian langsung saja si 2x yang dikanankan dia negatif melewati tanda sama dengan jadi positif, maka diperoleh x sama dengan 2. Kemudian yang sebelah kiri itu jadi x sama dengan 1 karena kenapa? Karena di sini kita akan mencari x sama dengan, maka angka 2 yang ada di depan x ini kita bagi dengan angka 2. Ini juga dibagi dengan angka 2, maka hasilnya di x sama dengan 1. Di sini kita memperoleh x pertama itu 1, x kedua. Nah, setelah kita substitusi memperoleh nilai x1 dan 2, maka kalian bisa substitusikan x1 dan x2-nya ke salah satu persamaan yang ada di soal. Di sini kita coba kita substitusikan ke y sama dengan x plus 2 pangkat 2. Artinya di sini kan variabelnya x ya. Maka di persamaan ini variabel x kita ganti dengan angka 1 dan angka 2 gitu ya. Nah, tujuannya kita akan memperoleh nilai y1 dan y2. Di sini kita coba pertama untuk x1 sama dengan 1 kita substitusikan ke y sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Maka x1 kita substitusikan ke sini. Maka variabel x di sini kita ganti dengan angka 1. Ya. Jadi kalau bentuknya x sama dengan, maka yang diganti itu adalah variabel x, bukan variabel y. Maka di sini kita y sama dengan 1 plus 2 kuadrat. Di sini 1 tambah 2. Di sini kan 1 tambah 2 itu sama dengan 3, maka hasilnya jadi 3 kuadrat. Y sama dengan 9. 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3 ya. Kemudian untuk yang kedua, maaf, ini harusnya angka 2 ya. Nah, untuk x kedua itu sama dengan 2, maka substitusinya ke y sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Nah, di sini y sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Huruf x di sini atau variabel x di sini kita ganti dengan angka 2. Maka 2 tambah 2 dikuadratkan. Maka 4 dikuadratkan, hasilnya jadi 16. Maka diperoleh x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2. Kemudian y1 sama dengan 9 dan y2 sama dengan 16. Maka kalian bisa tulis simpulan penjelasannya adalah 1,9 dan 2,16. Seperti itu. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.